Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di konten kelima kali ini, saya ingin bercerita sesuai janji saya ketika saya ketemu pembimbing, bagaimana dan di mana. Jadi saya mau bercerita sedikit tentang saya ketika saya bertemu pembimbing. Waktu itu saya kelas 3 SMP. Kebetulan habis lulusan, alhamdulillah saya lulus. Naik jenjang ke jenjang SMA. Nah, waktu itu tuh teman-teman saya tuh dari SMP 166 ngajakin saya jalan-jalan ke Bogor. Waktu zaman saya tuh masih ada namanya tuh kereta Pepsoden, namanya tuh kereta lupa lah saya, pokoknya ada lah nama-namanya tuh, bentuk-bentuk keretanya. Waktu zaman saya masih SMP itu naik kereta tuh masih di atas ya, masih bisa di atas. Walaupun kita umpet-umpetan sama lango kan, seru-seruan tuh bangsa 30 orang lah. Saya naik kereta ke Bogor, jalan-jalan ke Kebun Raya, ke Taman Topi, makan. Nah, pas sudah selesai acara jalan-jalan di sana, di Taman Topi, saya tuh ketinggalan. Saya sendiri tuh ketinggalan kereta. Karena saya tuh, waktu teman-teman saya mau naik kereta, kebetulan saya tuh lagi ke toilet di stasiun Bogor. Lagi ke toilet, waktu itu kalau nggak salah pas mau asar deh, pas mau azan asar, ke toilet, buang air, nggak taunya kereta itu udah nggak ada. Karena dulu tuh kereta nggak terlalu banyak kayak sekarang ya, jedanya tuh ya lumayan lama bangsa, 30 menitan nih kalau nggak salah, 30 menit sekali. Saya tinggalin sama teman-teman saya. Waduh, pada kemana nih, saya bilang kan. Pas waktu saya ditinggalin, nggak lama tuh azan asar. Azan asar, saya bilang, wah, ntar dulu deh, sholat dulu, baru pulang. Kebetulan saya kalau pulang itu, kalau mau ke rumah saya itu turunan di stasiun Lenteng Agung. Ya kalau naik kereta nggak lama lah ya, cepet. Saya sholat. Waktu itu saya sholat di masjid dekat stasiun. Kalau nggak salah itu Masjid Agung Bogor, di dekat Taman Topi. Itu ada masjid besar situ. Saya lupa nama masjidnya apa. Setahu saya itu Masjid Agung Bogor. Saya sholat. Nah, habis saya sholat, saya pakai sepatu kan. Pas saya lagi pakai sepatu, itu kayak ada bapak-bapak, bisa dibilang ya bapak-bapak lah, parubaya lah, mungkin umurnya sekitar 45-an lah. Ya udah wayahnya punya anak gitu tampangnya, ngedeketin saya. Dari mana dek? Ditanya saya. Saya bilang, dari Jakarta pak. Lo ngapain di sini? Tadi main sama teman-teman di sini, jalan-jalan ke Istana Bogor, terus makan batagor di Taman Topi. Itu terkenal banget tuh teman-teman, batagor di Taman Topi. Lo kenapa nggak bareng, teman-temannya mana? Dibilang gitu ya. Teman-teman saya udah pulang pak, saya ketinggalan tadi. Ya namanya saya kan jujur gitu loh. Mungkin kalau dihipnotis, dibohongin orang pasti kena aja gitu saya kan. Nggak selalu ada defense gitu dulu tuh ke orang lain, ke orang yang belum dikenal. Peperan aja lah saya sampai sekarang. Dia kayak gitu. Oh, mau main dulu gak ke tempat saya? Ditawarin gitu saya. Saya bilang, oh ini orang tiba-tiba nawarin gitu kan, nawarin main. Emang di mana pak? Deket sini? Enggak, rumah saya di Rancamaya. Ya lumayan lah, hawanya lumayan sejuk kata dia gitu. Cuman si orang ini, si bapak-bapak ini, saya lihat face-nya gitu, mukanya bukan orang jahat, lebih ke ustadz lah mungkin. Karena dia pakai peci, pakai sarung, pakai baju koko. Nah di situ saya nggak nanya kalau dia tuh
bapak dari mana? Kenapa bapak baik banget nawarin saya main ke rumah segala macem? Enggak, saya nggak punya naruh rasa curiga gitu. Entah kenapa pas saya ngobrol sama dia tuh, kok kayaknya nih orang tahu gitu loh. Kok nih orang kayaknya kenal gua, kayaknya nih orang tahu gua gitu kan. Ya gua nggak naruh rasa curiga karena gua percaya Allah bakal ngelindungin gua dimanapun gua berada. Akhirnya saya ikut aja lah ajakan dia. Rumahnya itu di daerah Rancamaya. Kalau kalian mau ke daerah sana memang ya cukup lumayan sejuk, tapi sekarang ya nggak begitu sejuk juga, tapi pemandangannya lumayan bagus. Ngelewatin durian Warso, kalau nggak salah zaman sekarang tuh ada tuh yang namanya durian Warso, itu ngelewatin. Kalian bisa naik mobil 04 kalau nggak salah jurusan Cihideng Cipaku kalau nggak salah. Saya ikut aja ya kan, ikut. Saya pikir lah nggak jauh Rancamaya gitu kan, kata dia nggak jauh, ya udah oke lah saya ikut. Ya pokoknya nurut aja lah, kayak orang hipnotis gimana sih, nurut aja ikut. Nyampe sana, nyampe rumahnya, kebetulan rumahnya itu bisa dibilang kayak rumah zaman dulu. Kalau di sana tuh dibilang rumah bilik ya, rumah bilik bambu, panggung gitu teman-teman, panggung. Dan dia tuh tinggal sendiri. Tapi warga-warga situ kenal sama dia. Tinggal sendiri, gak punya kakak, gak punya adik. Dia anak satu-satunya, dan orang tuanya itu udah gak ada. Saya masuk ke rumahnya, ngobrol. Tiba-tiba dia tuh ngomong gini, saya itu kenal kamu. Saya kaget kan, astagfirullahaladzim, bapak suka bercanda nih. Terus saya alihin ke pembicaraan lain. Anaknya mana pak? Masa bapak nggak punya istri, nggak punya anak? Saya bercandain kan. Saya belum punya istri, jadi gitu. Saya tinggal sendiri. Bentar lagi mau maghrib. Ternyata jarak dari rumah dia ke masjid Taman Topi itu ya cukup lumayan jauh gitu. Makan waktu sampai 1 jam 25 menit mungkin, atau 1,5 jam gitu. Ya cukup lumayan jauh. Pas dia ngomong kayak gitu saya kaget kan. Dia ngebalikin lagi situ. Saya itu tahu kamu, tahu siapa kamu, seperti apa diri kamu. Saya diem aja. Terus saya bilang, bapak tahu dari mana? Terus dia bilang, karena hampir setiap hari saya melihat aktivitas kamu. Saya langsung kan, saya takut. Dalam hati saya tuh, ya Allah, ini jin apa manusia gitu loh. Ini jin apa manusia? Dia sampai bilang kayak begitu. Bentar dulu deh pak, saya bilang, bapak ini siapa sebenarnya? Saya ini selalu apa adanya. Ketika saya ketemu orang baik, saya percaya bapak itu orang baik. Ketika saya ketemu orang jahat, feeling saya pun pasti berkata bahwa orang itu orang jahat. Saya mau diajak sama bapak ke sini karena saya, 1, suka jalan-jalan, 2, saya nggak takut, 3, saya percaya dan yakin bahwa Allah itu selalu mempertemukan saya dengan orang-orang yang baik. Terus dia sedikit ketawa melihat saya. Saya ditanya, sudah sampai mana kamu belajar? Belajar apa pak? Belajar tentang kelebihan di dirimu. Saya bingung kan, belajar apa ya? Karena saya berasa gak punya guru gitu loh. Karena saya berasa kemampuan saya ini ya emang yakin dari Allah gitu kan. Yakin dari Allah.
ya memang udah pasti dari Allah gitu. Nah, ternyata si bapak ini pun mungkin beliau bisa dikatakan lebih dulu dari saya gitu. Singkat cerita teman-teman, maaf ada beberapa cerita yang gak bisa saya ceritakan. Beliau ini lebih dulu dan memiliki kemampuan yang sama seperti saya. Itu saya makin bingung lagi, makin gak masuk logika gitu loh. Saya ini siapa kan? Kasarnya saya ini manusia biasa, kasarnya masih suka bikin dosa, yang masih terkadang ngebohongin orang tua lah gitu lah, buat jajan di sekolah, buat beli barang gitu. Tapi ya nggak parah-parah banget gitu loh. Kalau sampai nyolong uang orang tua sih ya alhamdulillah. Pernah sekali, sekali 2 kali gitu. Nah setelah itu saya dikasih penjelasan sama dia, biar saya nggak sesat, biar saya nggak tersesat dengan kemampuan saya, biar saya nggak menyalahgunakan rahmat dari Allah yang cukup besar menurut saya, yang mungkin nggak semua orang bisa seperti saya. Saya bersyukur dikasih rahmat, dikasih kemampuan lebih sama Allah saya sejak lahir. Begitupun beliau mengajarkan saya seperti itu, biar saya nggak salah jalan, biar kemampuan saya ini nggak sesat, melenceng dari garis agama atau jalan Allah, menyalahgunakan kemampuan yang menurut saya cukup takjub buat saya, ajaib untuk orang-orang awam mungkin, ajaib pula buat saya. Step by step saya belajar agama sama beliau. Nah, ketika saya udah bertemu beliau, dikasih penjelasan bahwa kita itu sama, mari kita belajar bersama-sama, mari kita menghafal Al-Quran bersama-sama, belajar agama bersama-sama. Jujur saya nggak pesantren, ngaji pun saya bisa dikatakan otodidak, hijaiyah pun saya bisa dikatakan otodidak. Step by step dari SD, SMP, bahkan nanti saya akan ceritakan ketika saya di jenjang SMA, itu semakin berkembang berkat saya ketemu sama orang yang memiliki kemampuan yang sama. Beliau pun seperti itu. Mungkin kalau orang-orang zaman sekarang ketemu beliau atau mungkin ketemu saya, mungkin kami berdua bisa disalahgunakan sama manusia-manusia yang gak bertanggung jawab. Alhamdulillahnya kami masih tetap dijaga. Beliau pun step by step menjadi pembimbing saya, menjadi pembimbing yang selalu mengingatkan saya. Beliau manusia ya teman-teman, bukan jin, bukan setan, bukan yang katanya manusia berudeng-udeng pakai sorban bisa ngilang segala macam, enggak. Beliau manusia sama seperti saya. Entah kenapa, mungkin sudah garis Allah. Beliau pun mungkin juga dapat bisikan dari perantara-perantara Allah akan bertemu saya di sini. Mungkin Allah itu sudah ngeset di situ. Allahu a'lam bishawab. Hanya Allah dan para malaikatnya yang tahu. Di situ mulai saya step by step mempelajari agama, menghafal Al-Quran sedikit demi sedikit. Walaupun saya nggak secepat si Item, dalam jangka kurun waktu 1,5 bulan dia sudah hafal. Kurang lebih 1,5 tahun saya mencoba menghafal Al-Quran, mendawam Al-Quran. Alhamdulillah sampai sekarang masih saya ingat. Di situ saya belajar kitab-kitab yang tadinya saya nggak bisa, saya nggak ngerti, saya jadi ngerti. Saya belajar menghafal hadis-hadis Rasulullah dan para aulia lainnya yang insya Allah sahih di mata agama, di mata umat Islam. Tapi yang namanya hati nurani saya itu
nggak berani saya berdiri di mimbar karena merasa saya itu kurang bersih, mungkin bisa katakan saya bukan orang suci gitu loh. Saya nggak berani memajukan diri saya untuk berdiri di mimbar sekarang, nggak berani sampai sekarang. Masih ada rasa takut karena saya ini percaya bahwa diri saya ini manusia yang selalu berdosa setiap hari, mungkin setiap detik atau setiap menit. Dari ucapan saya bercanda sama teman-teman saya, bikin dosa apa segala macam, yang itu ternilai dosa kan saya juga kan kurang tahu gitu loh. Ya bagi saya nggak bersih aja lah, nggak pantas saya berdiri di mimbar. Tapi saya selalu sebarkan petuah-petuah dari Rasulullah, sebarkan dari teman ke teman, dari saudara ke saudara, menyebarkannya juga nggak nyeramahin, dengan cara saya mengingatkan, mengedukasi mereka. Ya mungkin itu yang bisa saya jalani karena saya takut berdiri di mimbar. Dari situ saya memiliki hal-hal yang luar biasa yang di luar nalar pikir. Ya mungkin nanti saya akan perlihatkan ke teman-teman ya. Perlihatkan di luar logika. Tapi bukti bahwa ayat-ayat Allah yang kita beli dengan perih, taruhlah dengan puasa, dengan niat, udah pasti puasa kita nahan lapar, nahan haus, udah pasti. Ayat-ayat Allah yang kita zikirkan itu akan mengalir di dalam darah kita. Itu yang masih saya yakini sampai sekarang. Suatu saat mungkin teman-teman, saya akan buktikan step by step. Ayat-ayat Allah itu maha dahsyat, luar biasa kekuatannya. Nggak ada yang mustahil untuk Allah. Nggak ada yang mustahil untuk firman-firman Allah. Hal-hal di luar logika itu akan terjadi di alam nyata. Mungkin kalau zaman sekarang itu yang terkenal itu Al-Hikmah ya, Al-Hikmah, Laguni, mungkin itu gambarannya. Tapi saya bukan perjebolan Al-Hikmah atau jebolan Erlangga, Laduni dan padepokan-padepokan lainnya, bukan. Pure semua Al-Quran, semua ada di dalam Al-Quran. Semua permasalahan bisa dipecahkan dengan Al-Quran. Maka belajarlah Al-Quran dengan arti-artinya, biar kalian gak salah jalan. Jangan gampang percaya sama orang-orang yang menganggap dirinya itu bisa, jangan. Karena banyak orang bisa yang gak taunya gak bisa. Banyak orang yang berlaga mampu, sebenarnya mereka gak mampu. Mereka hanya nyari uang aja, hanya nyari recehan aja untuk kebutuhan pribadi mereka. Nah, ketika saya ketemu pembimbing itu, bisa dikatakan pembimbing untuk saya lah, si bapak ini. Nama bapak ini Oman, pembimbing saya sekaligus temen curhat. Di situ sebulan itu 2 kali saya, 2 kali ke Bogor. Pokoknya 2 minggu sekali deh tuh saya ke Bogor. Setiap malam minggu saya bilangnya nginep. Mah, Ivan mau nginep dulu nih. Kemana? Ke rumah temen di Bogor. Orang tua percaya aja sama saya. Bogor. Tapi saya nggak ngomong. Sampai saya lulus SMA tuh saya nggak ngomong. Sama orang tua saya tuh saya nggak cerita bahwa saya tuh ketemu Oman, Ki Oman ini. Bisa bilang Ki Oman lah ya. Bisa disebut Ki Oman. Saya nggak ngomong. Step by step saya belajar sama dia dari segala hal. Sebenarnya sih ada yang mau saya ceritain, cuman saya nggak bisa. Siapa sebenarnya Ki Oman ini? Kenapa saya memiliki kemampuan yang sama?
Saya sebenarnya pengen ceritain, cuma saya nggak bisa. Saya bingung mau narik garis besar atau di mana, saya juga bingung. Pokoknya teman-teman, kita buktikan saja kebenaran bahwa yang saya ceritakan ini benar, bahwa yang saya ceritakan ini nyata. Suatu saat next video saya akan memperlihatkan keagungan dan kebesaran ayat Allah, kenyataan ayat Allah. Sekali lagi, saya bukan paranormal, saya bukan ustadz teman-teman, saya bukan paranormal, saya bukan dukun seperti di video-video teman-teman YouTube lainnya. Saya nggak bisa bergerak-gerak nangkep jin, nangkep setan seperti ini, enggak, karena mereka punya kehidupan masing-masing yang nggak bisa kita ganggu gugat. Jadi jangan samakan saya sama yang lain. Pokoknya next video teman-teman selalu pantau video saya, jangan kemana-mana. Kalau teman-teman mau subscribe silahkan subscribe. Kalau teman-teman mau komen yang baik-baik aja. Kalau teman-teman nggak percaya, saya akan buktikan step by step. Teman-teman minta bukti apa, insya Allah. Sekali lagi, saya bukan dukun, saya bukan paranormal. Mungkin next video saya akan buktikan hal yang di luar nalar pikiran teman-teman, hal yang di luar nalar pikiran umat manusia, tapi bisa terjadi karena kebesaran Allah. Oke teman-teman, jangan lupa bantu subscribe-nya, bantu like dan share-nya kalau teman-teman ikhlas. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.